Iya, seperti di lagu penutup kita di segmen sebelumnya, uang, lagi-lagi uang. Benar ya, mau di mana-mana mau uang yang berbicara. Kalau tadi terakhir katanya adalah pemodal yang paling berkuasa dibandingkan dengan partai Saya mau politik. pelan-pelan ya, terutama meletakkan tadi isunya judulnya Pilkada dan korupsi. Itu tidak bisa dibantah, bahkan ada provinsi yang kepala daerahnya berulang-ulang masuk, bukan cuma satu kali. Jadi nggak bisa dibantah. Karena sudah pengalaman. Sudah pengalaman untuk masuk ya, mestinya rakyatnya yang lebih pengalaman untuk tidak memilih yang seperti itu. Tapi baiklah, dari Januari sudah mulai sosialisasi ya. Gitu. Jadi uang dari kandidat dipakai. Kemudian mendekati uang tabungan. Mendekati 26 Juli sampai 28 Juli kemarin ya, karena penentuan uang bergeser ke atas, ke elit partai politik. Gitu ya. 269 pilkada, katakanlah 9 belum ada calonnya, kira-kira 260. Kali bilanglah yang mewajibkan, jangan mahar katanya. Kontribusi yang jahat 260 kali 60%? Ya, kali berapa? Katakan 60%? 60%? Ya itu sudah angka paling paling minim itu paling ya? minim. Kali 12 partai, saya tidak ingin menyebut partai atau apa, bisa 14 juga tergantung karena ada yang harus mengurus ya, dua-duanya untuk satu tiket. Lalu hasilnya adalah kira-kira berapa angka itu? Kalau dalam hitungan saya sebelum sampai pada posisi mereka main macam-macam gitu ya. Andai kata bergerak di antara 2 sampai dengan 3 miliar. Kaliin aja 3 kali 180. 3 miliar. Itu baru benar di elit. 3 miliar kali 180-an. Posisinya kan 60% kali 260. Berarti kan sekitar 160-an lah gitu ya kalau mau dihitung kayak gitu. Tapi saya nggak yakin seperti itu. Karena suka tidak suka partai sekarang pun di tengah situasi politik kayak gini tetap butuh uang kontribusi jahat tadi. Jadi saya nggak yakin juga di. Dan itu kalau cuma satu pasangan kan nanti pasangan lain juga akan maju pada satu pilkada yang sama kan. Makanya harus dihitung lagi, bukan hanya pada sekedar satu pasangan itu. Juga harus dihitung pada pasangan lain dan juga pada partai yang lain gitu posisinya. Nah, ini akan terakumulasi nanti ketika sponsornya mulai bekerja nih. Kapan sponsor mulai bekerja? Ketika mereka sudah diumumkan oleh KPU bahwa calonnya A, B, C, D, E. 24 Agustus ya, sudah diumumkan. Nah, dari hitungan calon itu tinggal kita hitung sekarang kira-kira jumlah penduduk berapa, volume ekonomi di sana berapa. Dalam hitungan saya sih dia bisa bergerak 30 sampai dengan 60 triliun. Dan itu bisa dilihat sebenarnya logikanya. Kalau dari satu daerah misalnya ada katakan Anda sudah keluar 3 miliar posisinya. Ada 3 jangan calon. tunjuk ke sana dong, Anda jangan. Ini belum sempat keluar karena tidak punya uang dan nggak mau. Itu yang penting ya. Bahaya kalau udah keluar 3 miliar terus nggak jadi calon itu kan luar biasa sakit. Luar biasa sakitnya maksudnya. Ya artinya kita belum sakit. Tapi kenapa lemes dari tadi? Artinya Sebastian memang bukan bagian dari masyarakat sakit. Itu penting. Kita belum sakit. Jadi artinya dari 3 calon itu kan 10 miliar. Kalau kita bilang 10 miliar, kita kaliin deh 180-an. Pada posisi pencalonan itu. Tambah nanti belanjanya bisa 3 kali lipat. Keluar deh angka itu semua. Persoalan pokoknya adalah lagi-lagi sumber dananya. Nah, sponsornya adalah pemodal tadi kata kuncinya. Karena itu Anda tidak kalau ini semua yang dikemukakan oleh beliau tadi kita terima begitu ya. Anda tidak bisa bicara pemilihan tanpa korupsi. Dan setelah pemilihan lalu tidak ada korupsi, pasti korupsi. Mau tidak mau pasti sudah ada pasti itu korupsi. Kayak tadi itu. Begitu tanggal 24 ditetapkan, siapa saja yang fix calon, saat itu pemain, kapitalis, pemodal. kapitalis sudahlah. Ya pemodal masuk. kapitalis. Tapi tidak sehitam putih itu. Bahwa tidak semua begini. Saya harus agak cepat mengatakan sebelum Kodari menyampaikan tidak semua partai menyebutkan meminta kontribusi jahat. Sekarang lupakan itu kontribusi jahat ke partai. Sekarang masuk dalam pertarungan. Sesudah ditetapkan 24 Agustus. Sudah lewat sudah itu. Anda mesti masuk dengan kapital. Begini. Nah setelah itu pemerintah. Kita dengarkan kalimat konsultan untuk memenangkan 9 Desember. Ada 2 jenis modal dalam pemilihan langsung bagi calon. Pertama modal sosial, kedua modal finansial. Modal sosial itu apa? Pengenalan ya. Kemudian nama baik, prestasi, kinerja dan seterusnya. Ada calon-calon yang karena modal sosialnya yang bagus, maka kemudian dia bisa menang bahkan mengalahkan calon dengan modal finansial yang luar biasa besarnya. Jadi nomor 1 itu sebetulnya modal sosial. Makin besar modal sosialnya, modal finansialnya itu kecil. Sekarang kita ambil contoh, Ibu Risma.
ya. Bu Risma. Ya, Jangan ditunjuk, Pak. Ngambil contoh orang lain, Risma dulu. Tunggu dengar, kan modal sosial ini. Kawan kita ini punya modal sosial apa kagak? Enggak, Ini kan maksudnya ada semua, tapi dia lewat dari dia. Selesai. Kita masuk melalui contoh orang lain di Surabaya, baru masuk ke dia. Itu maksudnya. Iya. Siapa sebetulnya? Iya. Saya yakin biaya yang dikeluarkan oleh Ibu Risma itu sangat-sangat minim sekali. Ya. Begitu. Boleh jadi tidak? Boleh jadi tidak ada sama sekali malah. Ya. Saya juga punya pengalaman dengan Ridwan Kamil. Betul-betul tahu kenapa? Karena ikut menemani, ikut mengurusi gitu. Ya. Beliau karena apa? Satu, dia sebagai seorang arsitek, dia dianggap punya kemampuan menata kota Bandung. Kemudian dia punya karya-karya ya yang dianggap representatif lah. Yang kedua, beliau ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Aktif dalam komunitas Indonesia Berkebun, komunitas ini, komunitas itu. Sehingga kemudian komunitas ini menjadi salah satu tulang punggung Beliau dalam kampanyenya. Ya. Yang ketiga memang terbantu juga bahwa di kota Bandung itu yang namanya sosial media kuat jaringannya. Sehingga seorang Ridwan Kamil bisa menang dalam pemilihan wali kota Bandung dengan biaya yang relatif minimal. Itu Saya kira begini, tugas kita adalah Menciptakan begitu banyak tapi gini, kecualian. yang disebutkan oleh Mas Kodari itu ketika calon itu ditetapkan kemudian ikut bertarung. Ada kompetisi politik, sedangkan Mas Sebastian ini adalah prosesnya adalah di tingkat partai. Sudah dapat 6 kursi, dibutuhkan 7 kursi. Dan kemudian ada partai kayak Golkar ngasihnya gratis. Berarti begini, berarti modal sosialnya Bang Sebastian Salang ini belum cukup besar sehingga membuat partai-partai menjadi takluk. Ada partai yang beri gratis ada kan? Ada partai. Ini soal pilihan. Ini soal pilihan. Kalau saya kan memilih memang sejak awal itu saya tidak akan toleransi terhadap mahar. Mahar politik. Ini bukan soal besar atau kecilnya. Saya memang ingin memberikan edukasi politik dalam proses politik praktis ini. Nah karena itu ada 2 partai sudah memberikan itu secara gratis. Tuh, atau ada sudah terbukti. Tapi belum cukup tapi modalnya. Yang saya tahukan adalah bukti, bukan cukup atau tidaknya. Nah itu dia, ada bukti. Itu memang betul. Iya. Jadi tapi ada partai yang lain yang ternyata meminta mahar yang cukup besar. Ini kan pilihannya ada di kita. Kita mau ikut mengambil bagian dalam proses transaksi itu atau tidak. Kan begitu. Kalau saya memilih untuk tidak. Kan itu. Nah ini belum masuk ke yang tadi modal sosial. Ini ini soal lobby dengan partai politik gitu loh. Saya yakin partai politik yang 2 itu Tapi kalau, mendukung Bung Salang kalau ini, dibilang karena tidak modal sama sosialnya sekali, beliau. Artinya biaya politik sama sekali tidak ada juga. Itu juga tidak benar. Ya benar. Tadi diakui sama Kodari bahwa sesungguhnya tetap saja ada biaya. Ada. Cuma tapi biayanya persoalannya kecil atau kecil. Sesuatu yang wajar. Persoalannya gini, Pendi. Persoalannya dengan contohnya Ridwan Kamil. Di tengah yang namanya Bandung sedang begitu kecewa pada Dada Rosada. Setuju. Jadi ada persoalan besar. Saya kebetulan dalam beberapa kali event politik di Jawa Barat, khususnya di Bandung, saya turun gitu ya. Saya tahu dan perbedaannya mungkin Anda jadi panelis debat segala macam juga. termasuk bahkan saya meninjau ke daerah-daerah yang memang tingkat ketimpangan tapi baiklah sangat tinggi yang gitu tadi tetap kekecualian. Ya, kekecualian berarti istimewa. Tugas kita adalah memperbanyak kekecualian. Cuma ada pertanyaan yang agak lebih penting. Ini menarik loh ini bagi semua pemirsa termasuk konsultan. Nanti jadi pembela kalau kasusnya sampai ke MK ya. Penasihat konsultan. Penasihat konsultan. Gini, ada orang yang seperti Sebastian Salang nggak jadi masuk dalam kompetisi. Lalu setelah 24 Agustus diumumkan siapa-siapa masuk kompetisi dan kita tahu bahwa yang masuk di kompetisi itu tidak bisa tidak akan menggunakan uang yang kemungkinan besar, sebagian besarnya dari pemodal. Lalu kita sebagai konsultan, sebagai penasihat hukum, sebagai penasihat iklan, mau ikut atau enggak? Jawab tuh. Pertanyaannya menjadi begini, apakah pada kasus seperti, maaf ya, kita sebut aja ya. Kalau boleh dengan inisial, soalnya ini pasal-pasal penghinaan. Penghinaan kan? Kita sebut aja. Kita sebut saja pasal Sarpin. Pada kasus AM. Pada kasus AM. Ya. Bagaimana cerita di Kalimantan Barat. Oke. Bagaimana cerita di Palembang. Oke. Kan kita tahu tuh, Kalimantan Barat sama Palembang kita tahu posisinya. Soal perhitungan lalu kemudian muncul masalah-masalah, itu kan tidak mungkin keluar dari sang calon.
Dengan biaya yang cukup besar dalam rangka proses peradilan itu, dengan kos yang begitu tinggi dalam rangka memenangkan kayak gitu. Lalu saya ngambil juga contoh yang paling mutakhir misalnya. Kalau Dewan Kehormatan Pemilu, DKPP, memutuskan basis-basisnya berdasarkan moral. Yang mestinya ketemu dalam basis hukum di MK, terus dia tidak ketemu. Mana yang benar? Dalam kasus yang paling mutakhir yang kita hadapi adalah DKPP memutuskan itu moral, bahwa KPU itu secara moral salah, sehingga dia kena sanksi. Bahan-bahan ini hal yang sama dibawa ke MK. MK memutuskan tidak merujuk pada posisi ini. Dan kemudian itu gimana ceritanya? Itu yang saya bilang tadi, persoalan hukum akhirnya ketemu juga dengan persoalan uang. Jadi bukan hanya politik uang. Hukum pun ditransaksikan. Itu yang menyebabkan saya berpendapat tetap saja pemodal menjadi kata kunci. Di situ. Balik ke soal pemodal, nih Rizka, ini harus dibayangkan begini. Kita semua Maksudnya coba bayangkan ya. Rizka gitu. Enggak, bukan. Kita coba bayangkan nanti KPUD akan membayarkan semua yang sifatnya atribut. Ya, atribut. Tapi kalau penyanyi dangdut siapa yang bayar? Dadan. Agak jelas nih. Ini harus mulai agak jelas nih. Calon dong. Ya kan? Gimana? Coba kita bayangkan. Calon. Jadi kalau penyanyi dangdut, calon. Pertemuan-pertemuan tetap kampanye itu ada bentuknya pertemuan-pertemuan. Pertemuan-pertemuan tetap difasilitasi oleh calon atau tim pemodal kampanyenya begitu. Atau pihak tertentu, yang tidak mengatasnamakan itu membuat sebuah pagelaran, ceritakan pagelaran ini misalnya pagelaran Kodari gitu misalnya. Tapi katanya spending dibatasi, maksudnya jumlah pengeluaran akan dibatasi. Dan tidak pernah. Dalam fakta audit yang dilakukan KPU terhadap itu nggak bisa diterima. Setuju. Faktanya spending dibatasi, tapi auditnya nggak pernah efektif. Nggak pernah, nggak ada, itu nggak bisa dipercaya itu. Supaya lebih konkret bisa ditangkap oleh masyarakat itu, model prakteknya saya cermati di beberapa tempat lah. Ini soal tadi pemodal itu. Jadi jangan membayangkan pemodal kalau di daerah-daerah itu memang orang dengan uang yang banyak. Enggak. Pemodal-pemodal itu rata-rata kontraktor yang memang sudah dihidupi oleh pemerintah daerah. Gitu loh. Nah, yang terjadi sekarang ini betul-betul menurut saya kalau kita serius mau mencermati, yang terjadi sekarang ini terutama incumbent, itu mereka membagi APBD itu, mereka tidak lagi sistem tender, dipecah-pecah menjadi PL-PL. Jadi yang proyek-proyek 100 juta. Mereka itu yang nanti akan membiayai. Mereka tidak menarik fee-nya dari pekerjaan proyek itu, tapi kontraktor-kontraktor kecil itulah yang membiayai kegiatan. Itu sebetulnya fakta yang terjadi. Lalu kemudian kalau mau naik lagi yang lebih besar itu adalah kontraktor-kontraktor yang relatif lebih besar. Yang di daerah tapi kerjanya itu adalah APBD gitu. Itu nah, tadi tapi ujung-ujungnya proyek-proyek politik. Jadi ujung-ujungnya memang mengeruk uang rakyat gitu loh. Sudahlah, jangan begini. Kalau kita ikuti dari tadi ini, jangan-jangan penonton ini bilang kita ini orang gila semua. Sebab apa? Ini menarik loh, ini menarik. Sebab apa? Ini menarik. Tidak akan ada pemilu yang tidak ricuh di bidang keuangan seperti ini. Beliau ini kurang apa? Riset atau pemeriksaan oleh BPK itu tidak menemukan hal-hal yang gila-gila itu kan? Dan apakah itu tidak ada? Ada. Saya setuju 1000%. Jadi sudahlah, ini akan begini terus. Apa istilahnya tuh wajar tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. WTP. Kalau wajar tanpa syarat bahaya juga ya. Wajar itu lain lagi. Wajar tanpa Siap. Baik. Jadi pemilu hampir sama dengan ya begini-begini. Jadi Pak Marito, uang yang nggak beres, penjelasan nggak beres. Jadi Pak Marito mengatakan apa yang dilakukan oleh Pak Sebastian ini, apa yang diperjuangkan sama itu akan sia-sia aja, nggak akan ada. Loh ya memang sia-sia. Jangan begitu sia-sia. Pak Iwel posisinya di mana? Tanya dulu. Iwel posisinya di mana? Nggak gini. Diskusi kita ini kan, saya sadar betul bahwa proses pilkada ini itu sebetulnya kita sedang kehilangan harapan yang begitu besar karena transaksi yang luar biasa. Padahal pilkada serentak kita harap sesuatu yang baru, yang itu ya. Jadi ini kan ada harapan ketika kita mengkonstruksi pilkada serentak ini kan dengan kampanye dibiayai oleh negara segala macam, mereduksi biaya politik yang besar kan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata transaksinya luar biasa. Nah, seperti tadi yang sekarang kita diskusi ini kan coba menghidupkan kembali harapan yang hilang itu. Jangan sampai pilkada ini tanpa harapan sama sekali. Oke. Jadi saya setuju tadi sama Bung Kodari, di tengah hancurnya, bukan hancur ya, Messi, amburadunya dengan transaksi ini. Messi bahasa Inggris loh itu ya, bukan Lionel Messi ya. Jadi kita mesti mengembangkan harapan sekecil apapun. Betul. Dan karena itu
jangan sampai kita juga menganggap diskusi seperti ini sia-sia. Sia-sia, Kalau jangan. kita menganggap diskusi Jangan. seperti ini sia-sia, Bahaya. Karena kalau Pak Mardito mengatakan diskusi semacam ini sia-sia, itu bisa meningkatkan angka pengangguran. Saya bisa nganggur, Pak. Tapi benar ya Bang Ege bahwa apa yang dikatakan Pak Apa yang Margarito. kita alami ini kan ternyata beliau tadi sudah bilang di Amerika Serikat itu berdasarkan riset dari segala macam itu kan itu yang kita temukan. Harapan itu cuma satu. Iya. Apa yang disebut dengan future education. Oke. Ya, tunggu. Selalu ada harapan Tunggu. di akhirnya Tunggu. dan kita berharap di segmen berikutnya kita menemukan adanya pencerahan, bukan berarti apa yang kita perbincangkan malam hari ini sia-sia ya. Kasihan Mas Iwel sudah belajar malam hari ini sia-sia semuanya. Anda sudah tahu, segera kembali pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ada pemilu tanpa uang, tidak akan ada pemilu tanpa cukong. Oh ya. Ini tidak akan ada pemilu yang dibilang Kudori tadi ya. Itu kekecualian yang istimewa.